Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dapur Ajib akan berbagi resep masakan khas dari Kalimantan Selatan, yaitu bistik daging khas Banjar. Bismillah, untuk langkah awal siapkan 1 kilo daging sapi yang sudah dicuci bersih, lumuri dengan setengah sendok teh garam dan air asam jawa secukupnya. Ini saya peras, jadi yang saya ambil cuma air asamnya aja. Untuk ampasnya saya buang ya. Untuk air asam jawa ini bisa diganti dengan jeruk nipis. Kemudian aduk rata dan diamkan sampai bumbunya meresap. Selanjutnya siapkan bumbunya. Untuk bahan lengkap dan takarannya kalian bisa cek di deskripsi. Oh iya, di sini saya pakai jahe merah. Kalau nggak ada bisa pakai jahe putih yang biasa ya. Dan untuk semua bahan bumbu ini saya akan goreng setengah matang seperti ini. Saya goreng utuh. Tapi kalau kalian nggak mau digoreng seperti ini, bisa juga langsung di blender dalam keadaan mentah ya. Ini saya goreng karena nanti hasil bumbunya itu akan lebih wangi. Nah seperti ini ya. Kalau sudah, ini bisa ditiriskan dulu. Selanjutnya goreng 500 gram kentang yang sudah dipotong agak besar seperti ini. Ini saya tiriskan, kemudian langsung aja digoreng. Ini kita goreng sampai kentangnya empuk dan berkulit. Nah seperti ini, kentangnya sudah mulai berkulit dan kokoh. Bagian luarnya itu bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan. Ini bagian luarnya itu keras ya, tapi bagian dalamnya itu tetap lembut dan empuk. Selanjutnya kita akan menghaluskan bahan bumbu yang sudah digoreng setengah matang tadi. Ini saya haluskan dengan menggunakan blender. Kalian juga bisa diulek ya, karena ini sudah setengah matang jadi gampang banget diulek. Kemudian tambahkan setengah sendok teh lada bubuk, bisa diganti dengan merica butiran. Kemudian tambahkan seperempat sendok teh pala bubuk, bisa juga diganti dengan pala bijian itu ya. Kemudian tuangkan air secukupnya, kurang lebih 150 sampai 200 ml, asal bisa di blender gitu. Setelah itu kita haluskan. Kalau sudah, langsung aja dituangkan di wajan tanpa minyak goreng sama sekali ya. Dan ini ada sisa bumbunya di dalam blender, saya kasih air, kan sayang ya karena masih banyak. Kemudian dituangkan juga ke dalam wajan. Masukkan rempah-rempah, untuk lengkapnya bisa cek di deskripsi. Setelah itu ini kita masak di atas api yang sedang sampai airnya itu mengering. Nah kalau sudah mengering seperti ini, baru kita tuangkan minyak goreng, kurang lebih 150 ml, bisa dikurangi kalau dirasa ini terlalu kebanyakan. Kemudian kita tumis sampai benar-benar matang. Tambahkan 1 buah bawang bombay yang diiris tipis memanjang seperti ini, kemudian tumis sebentar. Lalu masukkan daging sapi yang sudah kita marinasi tadi, kemudian aduk sampai tercampur rata dengan bumbu. Nah kalau sudah tercampur rata, ini bisa kita masak sampai mengeluarkan air. Nah ini belum mengeluarkan air ya dagingnya. Nah bisa dilihat ini dagingnya sudah mengeluarkan air ya. Ini kita masak sampai airnya ini mengering. Jadi di sini saya nggak menambahkan air dulu karena saat dimasak biasanya daging itu akan mengeluarkan air seperti ini. Kalau sudah, ini bisa kita masak lagi. Nah ini sudah mulai separuh airnya itu berkurang. Supaya lebih cepat, ini akan saya tutup sebentar supaya airnya itu lebih cepat mengering. Dan ini minyaknya sudah naik ke permukaan, berarti airnya itu sudah mengering. Kalau sudah, ini bisa kita tambahkan dengan garam kurang lebih setengah sendok teh dan kaldu sapi bubuk. Saya masukkan semuanya. Tambahkan 4 sendok makan gula merah yang disisir halus. Tuangkan juga 6 sendok makan kecap manis. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Oh iya, untuk besarnya potongan daging tadi ini saya iris tipis dan kecil-kecil ya supaya lebih cepat matang. Kemudian ini saya tambahkan 700 ml air panas. Saya menggunakan air panas supaya lebih cepat mendidih. Tapi kalau mau pakai air dingin yang biasa juga bisa ya. Kemudian aduk rata. Kemudian ini bisa kita masak sampai empuk kurang lebih selama 1-2 jam. Ini saya tutup. Jangan lupa sambil sesekali diaduk ya supaya dagingnya itu nggak gosong. Nah ini airnya sudah berkurang sebagian ya, ini akan saya aduk lagi. Kemudian ini akan saya tutup lagi dan saya akan masak lagi sampai dagingnya itu benar-benar empuk dan airnya itu mengering. Setelah kurang lebih 2 jam, ini akan saya cek lagi.
Ini saya cek ternyata dagingnya itu sudah empuk karena tadi saya potongnya itu tipis-tipis dan kecil-kecil, jadi lebih cepat matang dan empuknya. Kemudian tambahkan 2 batang daun bawang yang sudah diiris miring seperti ini. Kemudian masukkan juga kentang yang sudah digoreng tadi. Setelah itu aduk sampai tercampur rata. Kemudian ini saya masak lagi sebentar supaya bumbunya itu benar-benar meresap. Nah, seperti ini hasilnya ya. Ini minyaknya sudah timbul ke permukaan dan airnya itu sudah mengering. Dagingnya juga sudah empuk. Ini saya tambahkan sedikit air panas ya supaya bumbunya itu nggak terlalu kental karena kami suka yang agak berkuah dikit gitu. Dan ini saya tambahkan 3 sendok makan seledri yang diiris tipis serta 4 sendok makan bawang goreng. Nah, pastinya sudah kebayang ya, ini bakalan wangi banget karena ditambah dengan bawang goreng di dalam bumbunya. Selanjutnya langsung aja kita matikan api kompornya. Dan karena kami suka bumbu yang agak berkuah gitu, jadi untuk dagingnya akan saya angkat dan nanti bumbunya ini akan saya tambahkan air panas supaya nggak terlalu kental. Karena potongan dagingnya ini kecil-kecil, jadi saya takut hancur, jadi dagingnya akan saya angkat. Nah, ini yang sudah tidak ada dagingnya ya, sisa bumbu dan cuma kentangnya aja. Tambahkan air panas yang baru mendidih secukupnya atau sesuai selera aja dan nyalakan api kompor, kemudian aduk rata. Setelah itu ini bisa dikoreksi rasanya ya. Ini saya tambahkan sedikit garam dan kaldu bubuk. Maaf, bukan kaldu bubuk ya, tapi lada bubuk. Kemudian aduk rata. Tapi kalau kalian suka bumbunya yang kering seperti tadi, nggak perlu ditambahkan air panas ya, jadi sesuai selera aja. Kalau sudah dikoreksi rasanya bisa langsung kita sajikan ke dalam piring saji seperti ini. Taburi lagi dengan daun seledri, kalau kami yang di Kalimantan bilangnya ini daun sop ya. Kemudian jangan lupa dikasih taburan bawang goreng sesuai selera. Nah, ini dia hasilnya, alhamdulillah sudah selesai ya. Kemudian tinggal kita sajikan dengan nasi hangat ini, rasanya benar-benar enak banget. Dijamin ini rasanya pokoknya enak banget. Kalian wajib coba di rumah, nggak bakalan nyesel. Karena saya sudah berkali-kali memasak masakan bistik ini. Untuk dagingnya bisa diganti juga dengan ayam ya. Langsung aja yuk kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini disajikan dengan nasi hangat itu pas banget. Pokoknya ini benar-benar enak. Dagingnya juga empuk sekali. Jadi ini nggak alot sama sekali ya. Bumbunya juga meresap. Yang pasti kalian gak bakalan nyesel kalau coba resep ini. Baik, selamat mencoba di rumah. Semoga resep ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.